Karena kalau kita sibuk mencari pesaing-pesaing kita, maka yang ada kita akan cari kekurangannya. Pasti. Dan akhirnya kita sibuk untuk mencari atau memergoki masalah atau menggerogoti kekurangan itu. Dan yang luar biasa efek buruknya terhadap kejiwaan kita, apapun yang dikerjakan oleh pesaing kita itu kita akan ikut-ikutan. Padahal belum tentu yang dilakukan itu bagus gitu kan. Nah seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, kita akan melanjutkan bedah buku kita yang ditulis oleh Abdul Aziz Al-Musyaiqi. Dan ini terjemahan bukunya amalan-amalan yang menyebabkan tertolaknya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ingatkan kembali kalau semua pelanggaran akan ada konsekuensi hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu pelanggaran ringan ataupun berat. Walaupun memang dia masih diyakini oleh ulama ahli sunnah wal jamaah tahta masyiatillah. Di bawah keinginan Allah. Bisa Allah siksa atau bisa Allah maafkan. Nah ini biasa tergantung bagaimana seseorang itu merasa khawatir pada saat dia melakukan pelanggaran, kemudian dia segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga saja orang seperti ini tidak segera dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang tahu itu pelanggaran, lalu dia ulangi, dia tunda-tunda taubatnya, maka orang seperti ini sangat dekat dengan pelanggaran-pelanggaran yang akan, atau hukuman-hukuman yang akan datang karena pelanggaran dia. Oleh karena itu kita harus fahami dalam pembukaan materi kita, jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Karena toh juga perintah-perintah agama ini adalah sesuatu yang ringan dan mudah untuk diamalkan serta memiliki keutamaan yang besar. Lalu untuk apa kita masuk cenderung kepada pelanggaran-pelanggaran? Sudah sering kami sampaikan misalnya daripada orang berbohong lebih bagus dia jujur. Jujur itu jauh lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, pahalanya besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalian harus jujur karena jujur akan membawa pada kebajikan, kebajikan akan membawa ke dalam surga. Dan seseorang terus saja jujur sampai akhirnya Allah catat dia sebagai orang yang jujur atau siddiq. Ini pemilik, salah satu penghuni pemilik surga tertinggi setelah para nabi-nabi. Dan janganlah kalian bohong, ini larangannya. Karena bohong akan membawa kepada kefasikan, keburukan. Di sisi Allah buruk, berdosa. Di sisi juga manusia dianggap jelek kalau orang itu suka berdusta. Karena dia akan membawa pada kejelekan atau keburukan, dan keburukan akan membawa ke dalam api neraka. Seseorang terus saja berbohong, tidak memberhentikan dan taubat, sampai Allah catat dia sebagai pendusta. Artinya dia sudah sulit sekali untuk meninggalkan dusta tersebut menjadi sebuah daidana atau kebiasaan dia. Itu contohnya saja. Daripada seseorang berzina, lebih baik dia menikah, sama-sama interaksi biologis. Daripada orang makan daging babi yang diharamkan atau hewan-hewan yang bertaring, maka dia bisa alihkan kepada yang dihalalkan. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada kelinci. Lalu kenapa harus masuk kepada hal yang diharamkan? Sering kami ingatkan, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebutuhan terhadap protein hewani misalnya, atau interaksi biologis misalnya, atau pakaian yang indah misalnya, lalu kemudian Allah tidak berikan kepada kita sesuatu yang halal dari semua itu. Ya wajar orang melanggar, tapi diberikan yang halal, dan yang haram ini sangat sedikit. Oleh karena itu membuka pintu pelanggaran itu akan mendatangkan azab atau siksa Allah. Nah kita sedang fokus membahas amalan-amalan yang menyelamatkan kita dari hukuman-hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas poin atau faktor kelima. Itu tentang masalah menegakkan atau menyeru pada ma'ruf dan melarang dari kemungkarannya. Itu ada di halaman 45 ya. Sudah kita bahas panjang lebar bagaimana setiap muslim harusnya peduli agar apapun yang ma'ruf itu apapun yang Allah perintahkan dan halalkan, kita dukung, kita juga menikmatinya dan mengerjakan, serta melarang dari yang mungkar. Nah, mungkar semua yang Allah larang. Ini sudah kita jelaskan yang lalu. Jangan Bapak Ibu ingin masuk ke surga sendirian,
Kalau misalnya ada teman atau saudara kita muslim, baik hubungan kerabat atau tidak, dia melakukan pelanggaran agama, ingatkan agar jangan dia terjerumus nanti dalam genggaman syaitan dan akhirnya kena hukuman-hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas faktor keenam yang menyebabkan selamat dari siksa Allah, menjauhi kezaliman. Menjauhi kezaliman. Saya langsung bacakan di halaman 55 seperti apa definisi atau gambaran kezaliman yang dimaksudkan oleh penulis. Kata beliau, zalim adalah melampaui batas terhadap orang lain, ya, masuk ke ranah orang lain, berkenaan dengan darah seperti orang menumpahkan darahnya, apakah dengan memukul, menyakiti fisiknya, atau sampai pada tingkat membunuhnya, atau kehormatannya, sengaja mencari-cari peluang untuk menjatuhkan dan merusak citra seseorang. Itu zalim namanya. Jadi kalau kita mau, kita tunjukkan kualitas kita saja, tidak perlu kita menjatuhkan rival atau lawan kita. Ini sayangnya masih banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus dalam pelanggaran ini, ya. Jadi kalau ibu punya satu bisnis misalnya, dalam Islam kita dianjurkan tunjukkan kualitas kita. Kualitas kinerja kita, kreativitas kita, ya, kemudian produktivitas, kemudian produk, pelayanan dan segala macam. Maka dengan itu cukup. Ya, kita tidak perlu sibuk memikirkan siapa pesaing kita. Pesaing ini kalau selalu kita pikirkan, maka akan selalu terbawa untuk mencari kesalahan orang. Tapi bagaimana kita tunjukkan kualitas kita? Saya waktu ditanya oleh beberapa media di beberapa waktu lalu, pada saat kemarin juga sempat ada pembukaan cabang restoran kami di Kebayoran, franchise pertama, alhamdulillah. Terus ada ditanya oleh media, bagaimana Ustadz menanggapi tentang pesaing-pesaingnya dalam makanan Timur Tengah? Saya bilang secara pribadi saya nggak pernah lihat pesaing saya. Tapi yang saya lakukan adalah bagaimana saya menunjukkan kualitas saya pribadi. Kualitas pelayanan, kualitas makanan, kualitas tempat sendiri, SDM, staf-staf kita bagaimana supaya melayani dengan baik. Cukup itu. Nanti orang kan bisa menilai sendiri. Karena kalau kita sibuk mencari pesaing-pesaing kita, maka yang ada kita akan cari kekurangannya. Pasti. Dan akhirnya kita sibuk untuk mencari atau memergoki masalah atau menggerogoti kekurangan itu. Dan yang luar biasa efek buruknya terhadap kejiwaan kita, apapun yang dikerjakan oleh pesaing kita itu kita akan ikut-ikutan. Padahal belum tentu yang dilakukan itu bagus gitu kan. Nah seperti itulah. Oleh karena itu jangan masuk karena kehormatan orang. Ya, tidak usah kita menggibah orang, jangan memfitnah orang, mencari tahu kenapa dia beli mobil itu, kenapa dia pakai tas itu, kenapa dia pakai jilbab itu, nggak penting buat kita. Kita tampil saja sendiri sebagai seorang muslimah yang baik, selesai. Biarkan orang menjadikan kita contoh daripada kita masuk kerana orang. Karena kapan kita masuk kerana orang, ini yang kita sedang bahas. Itu masuk dalam bab kezaliman. Ya. Kita sibuk mencari-cari kesalahan orang. Kalau kita masuk ke rumah orang bertamu, masakan kita lebih enak, kita bersyukur. Alhamdulillah, saya masih bisa lebih enak. Gitu kan? Tidak perlu kita hina pemilik rumahnya, makanannya, pelayanannya. Tidak perlu. Kalau kita mau mendapat pahala dengan memberikan masukan, boleh saja. Kita berikan masukan. Misalnya dengan cara-cara yang santun ya. Kemarin saya masuk ke satu restoran, itu cara penataannya bagus sekali loh. Misal contoh kita ingin menasihatin dia tapi supaya tidak tersinggung, kita berikan contoh satu restoran lain misalnya. Yang mungkin di situ memang pelayanannya bagus, penataannya bagus dan segala macam. Itu kan bisa. Contoh saja. Atau kalau dia sangat dekat dengan kita, kita bisa berikan masukan-masukan positif kita. Ya. Saya pernah memberikan masukan kepada istri saya tentang masalah penataan makanan saja di rumah misalnya. Saya bilang mungkin orang kalau dua orang yang sedang masak, sama-sama buat nasi goreng misalnya, sama, bumbunya sama, porsinya sama, kemudian juga samalah semua garnisnya dan lain semua sama. Satu tempat, tapi akan beda orang yang tulus dalam membuat masakan itu dan juga penataannya penting. Daripada nasinya hanya sekedar diserakin di atas piring, kenapa nggak dibuatin cetakan? Daripada hanya dicampur acarnya langsung sama nasinya, kenapa kita tidak berikan tempat khusus misalnya buat dia? Dan seterusnya lah. Padahal sebenarnya sama. Penataan ini akan membuat orang lebih tertarik. Contoh, kita berikan masukan kepada orang sangat positif. Ya, dengan cara-cara yang santun misalnya. Kemudian dikatakan atau kulit mereka. Nah, ini sudah pada fisik ya. Dengan tanpa alasan yang bisa dibenarkan.
Anda bukan dokter. Kalau dokter misalnya lagi tanya, lagi konsultasi orang tentang penyakit kulit, dia jelasin, oh kulit Anda begini, harusnya seperti ini. Tapi kalau kita bukan dokter, untuk apa kita masuk ke ranah orang lain? Ya, nah ini contohnya, ini yang beliau kasih batasan bahasan tentang masalah kezaliman. Kalau saya tambahkan, kezaliman itu, Bapak Ibu sekalian, adalah mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lain. Itu juga masuk dalam kezaliman. Misalnya kita punya partner bisnis, ya, kita tidak memberikan hak dia, sementara dia punya hak secara tertulis, termasuk pada pasangan, termasuk pada anak, ada hak mereka kita nggak kasih, berarti kita zalim. Atau ya kita mengambil yang bukan hak kita, itu juga namanya zalim. Maka semua ini harusnya kita perhatikan baik-baik, karena intinya kalau kita melakukan kezaliman berarti sangat dekat dengan azab Allah. Lawan bahasannya, kalau kita selamat dari kezaliman, maka kita juga akan selamat dari siksa Allah. Nah itu yang sedang kita titik beratkan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 67. Ini dalil pertama diangkat oleh penulis, ya. Bisa dilihat di halaman 55, saya baca bahasa Arabnya dulu, kemudian kita baca terjemahannya. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa fi lafzin wa absyarakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Artinya, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian dalam lafaz yang lain dan kulit-kulit tubuh kalian adalah suci atas kalian seperti kesucian hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Saya perlu jelaskan dulu kenapa Nabi SAW sebutkan di bulan kalian, di negeri kalian. Karena Nabi SAW sebutkan ini, Bapak Ibu sekalian, waktu beliau sedang haji wada. Haji itu terjadi di bulan Zulhijjah. Nah, bulan Zulhijjah ini salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Kita sekarang berada juga di salah satunya Zulqa'dah, ya. Jadi bulan Rajab, kemudian bulan Zulqa'dah yang kita sekarang ada. Insya Allah hari Jumat nanti kita akan masuk 1 Zulhijjah, itu bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Nah 4 bulan ini, kalau Bapak Ibu lakukan amal soleh, dilipat gandakan balasan pahalanya. Kalau buat dosa, dilipat gandakan hukumannya. Jadi kita harus fahami 4 bulan ini, namanya bulan-bulan yang dimuliakan. Ceramah kami cukup banyak di YouTube, sudah kami angkat tentang masalah 4 bulan yang mulia ini. Dan nanti mulai hari Jumat ini, insya Allah tanggal 7 Juni, itu tanggal 1 Zulhijjah. Ya. Nah itu 10 hari awalnya, itu adalah hari yang paling mulia, hari emas setiap muslim. Karena kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun, termasuk Ramadan pun dikalahkan dengan 10 awal bulan Zulhijjah ini. Ya. Jadi garis bawahi baik-baik, semua sedekah yang terbaik, zikir yang terbaik, doa yang terbaik, bakti sama orang tua yang terbaik, apa saja. Semua kita persiapkan terutama di 10 awal bulan Zulhijjah. Ya. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal-amal soleh lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah jihad juga sama? Tidak bisa menyamai amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka kata Nabi SAW, jihad pun belum bisa menyamai amal apapun walaupun sunnah, walaupun sederhana, ibu cuma bilang subhanallah sekali, atau ibu cuma sedekah 1.000 rupiah, tapi di 10 awal bulan Zulhijjah, itu juga belum bisa dikalahkan oleh jihad. Kecuali seseorang yang keluar berperang membawa seluruh hartanya, misal dia punya 10 M, dibawa semua ke medan perang untuk jihad, dia bawa juga jiwanya, dia ikut berperang, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Maksudnya habis hartanya diinfakkan jalan Allah, dia juga mati syahid, baru sama pahalanya dengan orang yang beramal sekecil apapun di 10 awal bulan Zulhijjah. Kalau ada di antara yang hadir sini akan haji tahun ini, maka jangan sia-siakan untuk membuat haji kita mabrur dengan cara memperbanyak sedekah di Mekah, terutama memberi makan orang. Ini yang sayang sekali tidak banyak dititik beratkan dalam manasik-manasik kita. Kata Nabi SAW, termasuk haji yang mabrur adalah memberikan makan kepada orang-orang dan juga menjaga tutur kata yang santun. Ya, itu
selama haji. Jadi tidak caci maki, tidak bertengkar, tidak ribut, tidak ghibah, tidak ada. Itu semua dalam haji selesai. Ya, ini sebagai sekolah training mirip dengan Ramadan. Setelah haji kita jangan ulangi lagi. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah jadi Nabi SAW sebutkan di musim haji. Dan beliau mengatakan, saya ulangi lagi ya, sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian dalam lafaz yang lain dan kulit-kulit kalian atau tubuh-tubuh kalian adalah suci. Ya, suci artinya tidak boleh dicoreng, tidak boleh ibu dan bapak masuk ke ranah orang, tumpahin darahnya tadi saya bilang ya, atau lukai tubuhnya, atau rusak kehormatannya, nama baiknya, martabatnya, atau bahkan mengambil hartanya, manipulasi data untuk mengambil harta mereka ya. Bahkan kulit-kulit mereka nggak boleh dihina karena itu ciptaan Allah. Kita sendiri nggak boleh hina kulit kita. Kita sendiri nggak boleh hina, nggak boleh ibu dan bapak lihat di cermin kok saya jelek ya, itu nggak boleh. Karena bukan buatan kita ini. Kita lahir ya sudah begini Allah kasih. Tugas kita tinggal dipakai dan dinikmati saja sebagai sebuah fasilitas untuk berbakti dan patuh kepada Allah. Sebagaimana Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau beribadah kepadaku dalam surah Az-Zariyat surah nomor 56 surah nomor 51 ayat 56. Baik, kemudian maksudnya dimasukkan dengan suci seperti kesucian hari kalian ini. Waktu itu hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, ini puncaknya ibadah haji. Itu hari yang paling suci. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah bebaskan hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Makanya yang sedang haji wajib hadir di Arafah, yang tidak sedang haji disunnahkan puasa Arafah. Dan kata Nabi SAW, puasa hari Arafah sehari mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi usahakan puasa di saat itu. Dan Alhamdulillah fatwa ulama tentang masalah bolehnya wanita sekarang menunda haidnya bagi orang yang mau haji, mau umrah, mau puasa Ramadan itu boleh. Sehingga tidak terganggu tawafnya, tidak terganggu lagi puasanya. Jadi bisa ibu dengan fatwa ini gak perlu punya utang Ramadan kan gitu. Karena dengan minum obat penunda haid misalnya, maka nanti haidnya setelah lebaran. Sehingga akhirnya tidak ada utang gitu ya. Nah sama dengan kalau mau kejar puasa hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah kan. Kalau Jumat nanti masuk 1 Zulhijjah berarti ibu tinggal hitung tuh. Sekitar 1 hari sebelum Idul Adha, maka yang sedang tidak haji dianjurkan puasa. Kemudian dikatakan bulan kalian, nanti bulan Zulhijjah dan negeri kalian maksudnya di Mekah. Berarti ibu dan bapak sekalian kalau sampai naudzubillah mencoreng kehormatan seorang muslim, itu sama dengan berbuat pelanggaran di wilayah haram kayak di Mekah. Itu kan wilayah mulia. Yang melakukan pelanggaran di bulan-bulan yang dimuliakan itu tidak boleh. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim nomor 2580. Itu ada di halaman 56 ya. Ada hadis di situ di paragraf nomor 2 dan ada angka kecil setelah terjemahan nomor 8, ada footnote di bawah. Ya, nomor 8 HR hadis riwayat Muslim dalam kurung nomor 2580. Kata Nabi SAW, al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Orang muslim adalah saudara muslim lainnya, maka tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menyerahkannya kepada orang zalim. Tidak boleh kita sendiri menzalimi dia. Sudah kita jelaskan tadi, zalim itu berarti Bapak Ibu sekalian menumpahkan darahnya kah, mencoreng kehormatannya kah, atau mengambil hartanya ya dengan cara tidak benar. Maka ini masuk dalam kezaliman. Jadi tidak boleh menzalimi. Dan juga tidak boleh menyerahkan orang kepada zalim. Misalnya, ibu pernah dan bapak ditipu oleh seseorang. Lalu kemudian ada orang lain mau kerjasama sama orang itu. Lalu ibu ditanya dan bapak sekalian, lalu ibu mengatakan, oh nggak apa-apa, ya, kerja saya sama dia. Padahal ibu tahu dia penipu. Ya, itu nggak boleh. Kita nggak boleh menyerahkan saudara kita untuk terjerumus pada orang zalim atau kerjasama dengan orang zalim. Di dalam selanjutnya hadis Qudsi, masih di halaman 56, ada footnote nomor 9, di bawah HR Muslim atau hadis riwayat Muslim nomor 2577, Nabi SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, itu hadis Qudsi, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku,
Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkan terhadap kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Terus bagaimana Ustaz kalau saya dizalimi orang? Gak usah khawatir. Tuhan kita satu. Kita yang terzalimi Tuhannya Allah, yang menzalimi Tuhannya Allah. Allah itu maha adil. Allah punya cara. Kita usah bicara manusia Bapak Ibu sekalian. Ada kucing lewat, ibu sengaja tendang. Kucing gak bisa melawan misalnya. Kita anggap gitu ya. Dia teriak, dia pergi. Ingat, Tuhan kucing itu sama kita sama. Allah maha adil. Satu waktu kita jalan, di jalan yang lurus, aspal rapi segala macam, kita pakai sepatu bagus, jatuh. Keselio. Hukuman dari kezaliman tendang kucing. Gitu. Akan datang balasannya. Dan Allah itu kalau membalas luar biasa. Hati-hati. Karena Allah SWT mengatakan tentang siksanya, Innallaha syadidul iqab. Allah itu kalau nyiksa, sangat pedih. Gitu kan? Sebagaimana juga Allah, Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun dan penyayang bagi orang yang mau taubat. Tapi kalau orang tidak mau tahu, pasti kezaliman itu akan berhenti di satu titik Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin dia akan berjalan terus. Dan tergantung akumulasi kezaliman dia, begitu juga nanti hukuman akan datang kepada dia. Berapa banyak orang makan harta haram haknya orang lain. Dia pikir dia aman. Dia buat sebuah rekayasa program data supaya dia tidak ketahuan. Allah punya cara. Mungkin dia berjalan 10 tahun tidak ada yang tahu. Subhanallah, tahun ke-10 dibongkar sama Allah. Kebongkar, ketangkap di media, segala macam. Hancur namanya dan luar biasa. Habis semua hartanya, terlilit utang, plus lagi harus cuci darah, harus ini dan itu. Untuk apa ke sana? Toh kapasitas kita kan ada ya. Sekarang kapasitas mulut kita ini, 1 sendok nasi, 2 sendok sudah penuh. 3 sendok gak bisa ngomong kita. Kapasitas perut kita 1 piring nasi sama sedikit lauk. Mohon kalau lapar banget mungkin 2 piring. Tidak mungkin orang sampai 3 piring itu sudah berlebih-lebihan. Memang betul kita makan lagi 5-6 jam setelah itu. Tapi kan cukup di situ kapasitasnya. Allah kasih kapasitas. Tangan kita ini kapasitas jangkauannya. Kaki kita ada kapasitasnya. Badan kita kapasitasnya kan ada. 2 lembar baju. 1 pakaian dalam, 1 pakaian luar. Mungkin kalaupun dingin sekali tambah 1 lagi. Lebih dari itu enggak ada. Enggak ada orang pakai sampai 5-7 lembar baju misalnya. Sepatu kita pakai 1 pasang. Kalau kita punya 3-4 pasang kita harus ganti. Yang 2 pasang dulu. Kalau enggak belang-belang baru kita pakai. Itu kan kapasitas namanya ya. Kapasitas kita ada. Enggak usah melampaui kapasitas. Kadang-kadang orang lupa. Dia lupa daratan walau bahasa kita. Mereka melampaui kapasitasnya. Sebenarnya tidak dibutuhkan tapi mau melampaui kapasitas. Kalau dia ambil secara halal enggak masalah. Punya harta lebih. Tapi kalau ambil hak orang lain, apalagi melampaui kapasitas ini jadi masalah buat dia. Ingat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, maaf saya sebutkan teman-teman supaya lebih akrab saja. Ya, walaupun Masya Allah sini mungkin lebih sepuh ya. Tetapi kita bisa lihat ya banyak sekali hal-hal di sini di muka bumi ini kemasan. Ya, kemasan sebenarnya ya. Seperti misalnya orang makan di piring emas ya, dengan orang makan di daun pisang. Bedanya apa? Kemasannya kan? Tapi tujuannya? Orang tidur di atas ranjang emas, di istana paling mewah di muka bumi, sama orang tidur di emperan jalan. Bedanya apa? Kemasannya. Kan tidur kan? Ada orang tidur di emperan jalan karena sudah tiap hari, nyenyak saja dia tidur. Mungkin orang tidur di ranjang. Maksudnya jangan sampai karena kemasan itu membuat kita zalim pada orang. Ngambil haknya orang lain. Untuk apa? Kebutuhan kita tidur 1x2 meter. Sofa itu cukup. Seperti liang lahat kita di kuburan. Kecil. Jadi kalau kita punya ranjang 2x2 meter bisa guling-guling udah besar banget. Semua apa mau lebih dari itu untuk apa gitu. Kecuali halal dan kita butuh gak ada masalah. Gitu kan. Maka ini poin-poin penting untuk membuat jadi bahan introspeksi kita. Selanjutnya sabda Nabi SAW. Dari tadi hadis qudsi itu Allah mengatakan aku haramkan kezaliman atas diriku. Allah enggak akan zalimi kita. Sekecil apapun Bapak Ibu buat kebaikan, Bapak Ibu akan lihat. Sekecil apapun dosa juga akan lihat. Gitu. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan akan diberi balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan akan dikenakan hukumannya. Clear. Gitu kan. Maka Allah bilang jangan juga kalian menzalimi. Kalau kita dizalimi orang aman, nggak ada masalah. Karena kita pasti akan panen dari dia banyak hal. Ya.
Makanya seorang tabi'in ya pernah digibah oleh seseorang, digosipin. Dia baru beli kurma, kurmanya baru ranum pakai tangkai bagus gitu. Muridnya datang mengatakan, wahai imam, imam itu kayak kita sekarang kiai ustaz. Si fulan baru menceritakan Anda, menggibah Anda. Dia senyum, dibungkus kembali kurma itu sebelum dia makan, masih baru, masih di packingnya. Dia bilang sama muridnya, bawa ini ke rumahnya orang itu ya. Sampaikan salam saya dan ucapkan terima kasih sudah berbagi pahala kepada saya. Jadi bagi balasan terima kasih saya, ini saya kasih kurma gitu. Orang-orang paham kalau ada haknya Bapak Ibu yang ditahan sama orang lain tidak akan hilang sama sekali. Di dunia kita tidak dapat, belum dapat, di akhirat kita akan dapat maksimal. Makanya kata Nabi SAW, kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang habis dirham dan dinarnya. Tidak ada duitnya lagi, nggak ada emas, nggak ada peraknya. Kata Nabi SAW, bukan itu gampang. Hilang bisa kerja cari lagi gitu. Tapi orang yang bangkrut sebenarnya orang yang datang hari kiamat membawa lengkap pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah. Tapi satu sisi pernah walimi orang ini, pernah caci maki orang itu, pernah mengambil hak orang yang ini. Dan tidak sempat mengembalikan dan minta maaf di dunia. Maka orang-orang ini akan datang menuntut dia. Ya Allah, si fulan pernah caci maki saya, ambil sholatnya. Si fulan datang lagi pernah ambil harta saya, diambil puasanya. Sampai kata Nabi SAW, kalau habis semua pahalanya, dibagi-bagi untuk bayar. Karena di akhirat gak ada lagi dolar, gak ada euro, gak ada uang rupiah bisa dipakai bayar. Gak ada negosiasinya pahala atau dosa mereka. Kata Nabi SAW, kalau sudah habis pahalanya masih ada yang datang nuntut, tetangganya kah, saudaranya kah, anaknya kah, pasangan hidupnya kah, siapa saja. Teman majelis taklimnya kah, ini orang pernah zalimi saya. Nah maka akhirnya datang menuntut dan sudah habis pahalanya, diambil dosa-dosa mereka. Mereka yang berzina, mereka yang mencuri, lalu orang ini yang ditanggung, dibuat tanggung hukumannya di neraka. Kata Nabi SAW, maka dia dilempar ke dalam neraka lebih jauh dari jarak timur dan barat. Makanya kata Nabi SAW, ingat siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia ini, selesaikan sebelum datang hari yang tidak ada manfaatnya dirham dan dinar, hari kiamat. Kata para sahabatnya, Rasulullah, nanti di sana apa? Negosiasinya dengan apa? Kata Nabi SAW, amal solehmu atau dosanya dia? Amal soleh kita dihabisin dulu, bayarin dulu. Kalau sudah selesai, masih ada yang nuntut, dosa mereka. Untuk apa? Hanya untuk gosipin orang? Hanya untuk ambil beberapa produk atau barang dia, harta dia? Gak ada manfaatnya. Atau masuk kepada kehormatan dia, misalnya kita, martabatnya kita rusak. Untuk apa? Dan itu harus hati-hati sekali masalah ini. Ini juga sudah panjang lebar kami jelaskan dalam kajian dosa-dosa besar ya. Walaupun itu kecil masalahnya di mata ibu dan bapak sekalian, tapi jangan dianggap kecil karena bisa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, ada seorang muslimah datang ke rumah temannya muslimah yang lain. Rumahnya bersih, bagus. Kenapa pembantunya lincah banget, bersih. Orang itu tuan rumahnya lagi sholat atau kemana, negosiasi. Kamu dikasih gaji berapa? 2,5 juta. Sama saya aja 3 juta. Keluar, nggak boleh, ngerusak hubungan orang, itu merusak kehormatan dia, kan? Nggak boleh. Itu pembantu rumah tangga, sama juga staf di perusahaan, sama juga dengan pasangan hidup orang dan segala macam hal, gitu kan? Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur, Bapak Ibu sekalian. Terlalu banyak nikmat Allah yang cukup kita nikmati. Ingat tadi kapasitas kita ada, syukuri itu. Ya. Kemudian selanjutnya sabda Nabi SAW di halaman 57, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian pada kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Ada footnote nomor 10 di bawah HR atau hadis riwayat Muslim nomor 2578. Jadi maksud kegelapan hari kiamat, orangnya sudah sulit untuk menyelamatkan diri. Itu yang dimaksud dengan kegelapan. Jadi ada orang subhanallah bangun tidur sampai mau tidur lagi cuma cari musuh saja. Cari tentang kekurangan orang, masalah pembantu, masalah sama suami, sama istri, pekerjaannya. Pokoknya dia tidak bisa hidup kalau bukan sarapan, makan siangnya sama makan malamnya itu gosipnya orang. Ini untuk apain? Gitu kan? Makanya harus hati-hati. Kalau ada teman-teman kita yang sibuk ceritain aib orang, pindah aja dari situ. Sampai mereka pindah bicara tentang masalah pendidikan, masalah bisnis, masalah kebahagiaan. Cerita yang baik-baik aja. Kenapa harus pembantunya orang? Kenapa harus suami orang? Kenapa harus istri orang? Kenapa harus pekerjaan orang? Untuk apa masuk ke ranah itu?
Tidak ada manfaatnya sama sekali buat kita. Ya. Sama juga saya sarankan ini sering di pengajian, terutama bagi ibu-ibu. Kalau lagi santai, bu di rumah, lagi nggak ada kerjaan, zikir kepada Allah, baca Quran, dengerin ceramah. Jangan cari kontak nih, saya lagi kosong nih. Lalu WA temannya, kamu ada masalah apa, curhat aja nggak apa-apa. Saya lagi kosong kok, padahal dia lagi kosong di waktu itu saja. Mungkin besok dia sibuk lagi kan. Waktu lowong itu nikmat Allah. Kata Nabi SAW, ni'matani maghmulun katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh sebagian besar manusia. Yang pertama, as-sihhatu wal faraq. Kesehatan dan waktu lowong. Waktu lowong itu pakai ibadah. Kalau ibu dengarin gosipnya atau curhatnya temannya ibu tentang suaminya misalnya, pasti mau tidak mau kita terbawa dengan arus, ini teman kita. Akhirnya kita emosi, akhirnya kita masuk kerana kita tidak kenal suami dia, suaminya juga kita tidak dengar permasalahannya. Kalau dari dua pihak mungkin lain. Tapi ini kita dengar dari satu pihak saja, ayo oh memang suamimu itu zalim, memang begini. Kita sama-sama, so, istrinya dapat dosa, kita dapat dosa. Kenapa masuk kerana itu? Ya, jadi nggak usah repot-repot jadi pahlawan kesiangan gitu. Ya, ini nggak perlu. Jadi isi waktu luang kita dengan hal-hal yang baik. Masih banyak zikir kita yang terbengkalai, ayat-ayat Quran yang harusnya kita baca gitu kan. Pendidikan, ilmu pengetahuan lah paling tidak yang bisa kita dengarkan ya di media sekarang cukup banyak. Nah ini yang dimaksudkan dengan kezaliman. Banyak sekali nanti orang yang sulit menyelamatkan dirinya hari kiamat karena sudah gelap bagi dia. Masalahnya kalau bayangkan kalau ibu dan bapak sekalian melahirkan satu musuh satu hari saja. Hari itu sibuk dengan gosip si fulan, besok siapa lagi, lusa lagi. Kita hidup misalnya, anggaplah selain balik 50 tahun atau 60 tahun. Berarti kita punya berapa banyak itu? Satu tahun 365 hari. 365 musuh satu tahun, kali 50-60 tahun itu luar biasa. Ya. Berapa ratus, berapa ribu musuh dia hari kiamat. Bagaimana nggak habis pahalanya? Kan gitu. Jadi mulai sekarang kalau memang ingat pernah gosipin orang, pernah punya masalah sama orang, minta maaf segera bu, bapak sekalian. Maafin saya pernah gini ya. Terus setelah itu kontrol. Ya, kalau yang keluar dari lisan kita yang bermakna, boleh bercanda, boleh ngobrol, boleh tegur sapa, tapi semuanya yang berbobot. Nah begitu seorang muslim, bukan masuk kerana merusak citra dan kebaikan orang lain. Baik selanjutnya, sabda Nabi SAW ini mulai penulis masuk ke contoh-contoh tentang kezaliman. Di sini masalah pengambilan tanah yang bukan hak. Sejengkal saja tanah yang kita ambil bukan hak kita, mengubah sertifikat atau apa saja, ini bahaya sekali hari kiamat. Ini diantara yang diangkat oleh beliau di halaman 57. Beliau mengatakan Nabi SAW memberikan ancaman terhadap siapa saja yang mengambil sesuatu dengan tanpa hak lewat sabdanya, man zalama kaida shibrin minal ardi syai'an tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang menzalimi sejengkal tanah saja, sejengkal saja dia ambil, ya, itu belum kita kali sekian meter, cuma satu jengkalan saja diambil, maka akan dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi nanti pada hari kiamat. Jadi tanah itu akan disusun-susun dengan 7 lapis sampai ke dalam tanah, lalu dikalungkan buat dia sebagai beban dan siksaan, itu baru di mahsyar, belum masuk ke neraka nantinya. Wa na'udzubillah. Ini hadis diriwayatkan Muslim, ada putun nomor 11 di nomor 1612. Kata penulis, jadi kezaliman adalah faktor terbesar turunnya azab dan orang-orang zalim dikuasakan satu sama yang lain. Maksudnya orang yang zalim ini, ya, kalau dia berhasil menzalimi orang lain itu misalnya lemah, nggak bisa melawan dia. Nanti Allah datangkan orang zalim lain yang lebih kuat dari dia untuk mengalahkan dia dan menyiksa dia. Begitu seterusnya. Itu yang Allah ceritakan dalam firman-Nya dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 129. Itu dari halaman 57 ke 58 ya. Saya bacakan ayatnya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya. Artinya dia akan tidak sadar, dia akan berteman dengan orang zalim juga. Nanti orang zalim itu akan menipu dia. Itu akan terjadi sebagai sistem yang sudah Allah buat. Demikian pula kezaliman merupakan faktor penghalang baik dunianya maupun akhiratnya, seperti diharamkannya makanan yang baik-baik. Ya.
Allah berfirman, jadi maksudnya kalau sudah terlanjur kita buat kezaliman, akhirnya nanti Allah bukakan pintu makanan yang haram, minuman haram, pakaian haram, karena dia sudah terlanjur masuk ke dalam kezaliman tersebut. Ya. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 160, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan buat mereka. Jadi berapa banyak orang yang betul memang kaya raya, banyak hartanya, tapi karena dari kezaliman, kena penyakit kronis, nggak bisa makan. Nggak bisa nikmati makanan tersebut, malah jadi masalah buat dia. Demikian pula kezaliman adalah salah satu faktor azab sedemikian rupa yang menyebabkan kebinasaan masyarakat. Jadi kalau misalnya kezaliman itu sudah berpindah, tadinya cuma satu orang tapi menjadi satu keluarga atau menjadi satu kebiasaan di masyarakat, kayak sudah tidak dijadikan sebagai sebuah pelanggaran lagi, maka itu berbahaya sekali karena bisa datang bencana yang menimpa seluruh negeri itu. Itu yang Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 59. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Kadang-kadang orang ini yang buat zalim, dia bodoh sekali, tidak faham kalau ada Allah yang selalu mengawasi dia, melihat dan pasti akan menghukum kezaliman dia. Ya, sehingga akhirnya dia minggir, tidak mungkin terjadi pembongkaran kedoknya atau apa saja. Maka terakhir nanti dia cuma mengatakan kok bisa ya? Ya pasti bisa. Jangan terus kita bersembunyi di kata-kata kok bisa, kok bisa. Setelah kita kemas sedemikian rupa, Allah bongkar dengan caranya. Ya pasti bisa. Oleh karena itu jadi orang baik-baik saja. Selesai. Gak punya masalah sama Allah, gak punya masalah sama makhluk. Udah kita nikmatin apa yang dihalalkan, kerjakan apa yang diperintahkan. Selesai. Konsepnya sederhana. Kan gitu. Karena itu, kata penulis, jangan ada seorang pun yang berani berbuat zalim dan jangan terpedaya dengan penangguhan Allah. Maksudnya terhadap hukumannya. Ya. Kalau bukan hari ini, besok akan datang. Kalau bukan besok, lusa akan datang. Ya, cepat atau lambat akan datang hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, hadis ini ada footnote nomor 12 di bawah, HR maksudnya hadis riwayat Bukhari nomor 4686. Kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yumli lidh-dhalimi fa'idha akhadahu lam yuflithu. Thumma qara wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya dhalimatun inna akhdahu alimun syadid. Sungguh Allah Azza wa Jalla. Bagi Bapak Ibu yang pegang bukunya, Azza wa Jalla itu sifat Allah ya. Azza mulia dan Jal itu tinggi, maha tinggi ya. Allah maha mulia dan maha tinggi, menangguhkan orang-orang zalim, memberikan tenggang waktu, tidak langsung dihukum pada saat itu, hingga ketika D-nya besar, kata ganti Allah, menghukumnya. Ketika Allah menghukumnya, maka D-nya besar, kata ganti Allah lagi, tidak meluputkannya atau membiarkannya sedikit pun. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Sangat pedih lagi keras. Selanjutnya di halaman 60 kata penulis, kezaliman dilakukan banyak orang pada zaman ini. Ghibah. Ghibah itu berarti ya, gosip ya. Gunjing. Namimah. Namimah itu adu domba. Dia buat dua orang berantem. Dusta sama bohong, hasad atau dengki, dendam ya. Dan juga tajassus atau dalam kurung sengaja mencari-cari kesalahan orang lain. Menipu, menyelisihi janji, khianat, pengakuan palsu, sumpah palsu yang dimaksudkan ya, untuk memakan harta manusia dengan cara batil dan mengambil dari mereka dengan tanpa hak. Semua itu merupakan kezaliman yang diharamkan. Ini paragraf sampai sini dulu kita akan jelaskan ya. Ini semua berhubungan dengan masalah perusakan citra. Gosip ya, ceritain aibnya orang lain. Kemudian namimah, sengaja membuat dua orang berantem. Di Indonesia biasa kita namakan adu domba karena domba itu hewan yang gampang sekali dibuat berantem. Tadinya berteman nih, makan sama-sama, tapi kalau dihadapin dua-duanya bisa tanduk-tandukan gitu kan.
Kemudian dusta dan bohong. Apalagi dengan alasan demi kebaikan. Tidak ada dusta dan bohong demi kebaikan. Jujur atau bohong. Selesai. Nggak ada tengah-tengahnya. Gitu ya. Dan kata Nabi SAW, ketahuilah kejujuran adalah ketenangan. Sementara bohong adalah kerancuhan dalam hidup. Ketakutan selalu. Gitu ya. Kemudian iri. Ini tidak ada hasad itu atau dengki ada dua ya. Ada yang haram, ada yang halal. Dibolehkan. Kalau yang haram itu Bapak Ibu iri melihat kelebihan orang lain lalu berharap hilang dari dia. Ya, seperti misalnya tetangga baru beli mobil baru, dia nggak beli mobil baru nih. Begitu tetangganya mundur tabrak pagar, rasain loh. Misalnya. Padahal nggak ada hubungannya karena dia jengkel kenapa tetangganya beli baru. Tetangganya yang beli AC dia yang kedinginan gitu ya. Nah ini semua itu tidak dibolehkan ya. Tetapi kalau ibu dan bapak sekalian misal melihat ada satu kelebihan dari seseorang. Lalu kita berharap Allah kasih seperti dia tapi tidak berharap hilang dari dia. Itu namanya ghibthah, dibolehkan. Kayak misalnya ada orang pintar banget nih. Atau sukses banget lah. Terus kita berharap seperti dia. Tapi tidak berharap hilang dari dia itu. Kita bilang ya Allah sebagaimana kau karuniakan dia karuniakan juga buat aku. Itu boleh. Tidak berharap bedanya yang haram sama halal ini kalau yang haram kita berharap hilang dari dia. Nah itu yang dimaksud di sini. Dendam tidak dalam Islam dalam kamus kita dendam. Bagaimana cara mengobati kalau kita sudah disakiti tadi saya bilang kita pasti akan menerima di hari kiamat nanti. Ya di dunia bisa orang itu dihukum dan di akhirat pun kita akan menerima. Gak boleh tajassus memata-matai orang lain. Allah sudah berikan setiap orang di antara kita bodyguard tidak digaji. Itu malaikat di pundak kanan dan kiri kita. Untuk apa ambil tugasnya malaikat? Gitu kan? Untuk apa cari tahu, memata-matai orang? Tidak penting. Ya, Nabi SAW mengingatkan para suami, mengatakan, kalau kalian sedang datang dari safar, janganlah kalian kejutkan istri kalian. Tiba-tiba datang. Dalam riwayat lain, untuk mengetahui dia selingkuh atau tidak. Dilarang dalam Islam. Tapi informasikan dulu agar sang istri sempat menyisir rambut dan mencukur bulu kemaluannya. Maksudnya disuruh, saya mau datang ya besok malam. Jadi dia siapin rumahnya, dia siapin masakannya, dia siapin dirinya. Begitu dalam Islam. Begitu juga istri. Udah ibu tawakal ala Allah. Dia kerja sudah dia kerja. Jangan selalu dihantui dengan perasaan-perasaan su'udzon dan sangka buruk. Dia punya Tuhan yang mengawasi. Bayangkan kalau kita habisin umur kita hanya urus pasangan kita lagi buat apa dan sama siapa dia sekarang. Itu kita mungkin susah makan, susah tidur. Ada Tuhannya. Ya kan? Tugas kita kalau lihat depan mata kebaikan dukung. Kalau ada kesalahan ingatkan. Yang kita tidak tahu kita nggak usah ikut campur. Toh status kami laki-laki dan status ibu perempuan sebagai suami dan sebagai istri itu hanya sampai ajal datang. Setelahnya kita nggak tugas lagi. Jalankan tugas dengan maksimal di waktu itu saja. Kalau kita tidak tahu apa-apa tentang seseorang, tidak usah sengaja dikorek-korek. Kecuali ada hubungannya, misalnya kita mau beli satu produk, kita ada urusan bisnis, misal contoh. Lalu kita butuh menanyakan, itu saja. Kalau tidak, nggak usah. Itu diantara cara untuk tidak masuk dalam bab tajassus. Nggak boleh manipulasi data. Ya, ini juga penting ya. Ibu dan bapak bedakan antara orang titip barang, ya. Tolong saya lagi di Jepang nih, saya lagi di Amerika. Oh ya bisa nggak? Ini saya baru beli jam tangan ini. Terus temannya ibu bapak bilang, oh bagus ya bisa nggak? Saya dibeliin juga. Dia cuma mau titip saja. Bukan transaksi jual beli ya. Ibu bilang, oh iya baik nanti saya beliin ya. Berarti ibu jangan naikin harga. Karena kita terima titipan dia. Kalau mau oke. Tapi kita transaksi jual beli ya, jelas dari awal. Saya beli, saya akan jual sama kamu ya. Begitu. Jadi halal. Jangan samar-samar. Jangan samar-samar. Akhirnya nanti kita bohong, gitu kan. Berputar-putar balik data hanya sekedar supaya bisa laku. Enggak. Dari awal jelaskan. Ini saya sudah beli. Kalau kamu suka saya akan beli tapi saya jual sama kamu ya. Itu boleh dalam Islam. Kan gitu. Begitu juga masalah menyelisih janji. Kalau ibu dan bapak bisa datang, datang. Kalau enggak, bilang enggak bisa dari awal. Jangan bilang iya saya datang, tapi sengaja. Sudahlah yang penting orang ini sudah saya jawab dan saya bisa berpisah dari dia. Enggak.
Saya kadang-kadang kalau ditanya, Ustaz bisa nggak datang pengajian ini? Oh maaf, saya nggak bisa. Saya langsung bilang nggak bisa. Selesai, di-clear di tempat itu waktu itu. Bukan sombong, memang nggak bisa. Ngapain kita paksain diri kalau nggak bisa? Ini diundang ke perkawinan, lihat tanggalnya, memang nggak bisa. Terima kasih undangannya, tapi saya pastikan saya nggak bisa datang ya. Gak apa-apa, kan selesai. Ya nanti saya datang, tapi sengaja kita nggak datang. Malah buat program lain. Ini kan menyelisih janji. Orang beriman harus tepat janji. Orang munafik justru ingkar janji. Gitu. Khianat juga begitu. Khianat ini apapun yang dititipkan, barang atau pesan nggak boleh dibongkar. Ya, ini barang saya tolong dititipin ya, nggak boleh kita pakai. Kan gitu. Atau dia titip, saya mau cerita sesuatu tapi jangan cerita orang lain ya. Kalau kita iya, akadnya iya, berarti nggak boleh. Jangan ibu bilang, itu ibu itu cerita sama saya, tapi kamu jangan cerita sama orang lain lagi. Dia buka mengkhianati temannya. Tadi dia sudah bilang nggak mau cerita, kan gitu. Harus prinsip, nggak pegang orang amanah orang ya pegang, barang atau pesan nggak boleh. Itu masuk dalam bab khianat, hati-hati. Pengakuan palsu, ini juga begitu. Misalnya ada teman ibu, sahabat dekat, dia mau pergi jalan-jalan kemana, terus dia telepon, bilang nanti kalau teman suamiku telepon bilang aku sama kamu ya. Padahal sebenarnya tidak, dia lagi kemana gitu. Gak boleh, ini namanya pengakuan palsu. Oh iya ini ada istrinya di sini lagi sholat lagi. Nah. Padahal di mana alamnya istrinya orang itu? Kenapa? Kalau teman ibu begini, maaf saya nggak bisa bohong, saya nggak mau. Kamu ke rumah saya silakan. Kalau kamu kemana saya nggak tahu, mungkin kamu buat dosa. Terus saya harus buat pengakuan ke suami kamu kalau kamu lagi di sini enggak. Kan gitu. Ya, orang yang punya prinsip seperti ini tidak akan mudah dikecohkan. Titip-titip masalah-masalah orang lain pada kita gitu. Itu juga dengan sumpah palsu ya. Untuk memakan harta orang lain ya, di pengadilan dan segala macam itu ya. Itu cukup banyak itu. Ya, ada orang bahkan naudzubillah di pengadilan jual jasa sumpah palsu. Siap sumpah yang penting orang ini menang. Itu kan bahaya. Sama teman-teman pengacara juga harus hati-hati dengan masalah seperti ini. Ini semua luar biasa gitu. Sehingga akhirnya haknya orang lain diambil gitu kan. Hak mantan suami, hak mantan istri, ya, apalah semua. Begitu juga dengan ahli waris ya. Kata beliau semua itu merupakan kezaliman yang diharamkan. Nah kita sekarang pindah ke lanjutannya ya. Demikian pula kata beliau mencuri, merampas harta orang lain, suap menyuap, transaksi riba, mengalihkan darah dengan tanpa alasan dibenarkan, menghalangi hak-hak dari orang-orang yang berhak menerimanya. Semua itu adalah kezaliman yang notabene-nya adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat nanti. Ya, ini termasuk masalah mencuri, mengambil tanpa izin pemiliknya. Ya, harus diminta izin. Makanan kah, minuman kah, tetap aja izin. Jadi bukan mencuri itu harus masuk ke bank, bongkar, ambil harta yang banyak. Ya, masuk ke rumah orang aja ambil makanan tanpa izin juga itu hati-hati ya. Usahakan jangan ada yang masuk ke dalam tubuh kita kecuali halal gitu ya. Merampas harta orang lain yang bukan hak kita ini yang sering terjadi, harta ahli waris ya. Jadi ibu dan bapak harus tahu kalau orang meninggal dunia maka harus segera bukan ditunda. Yang pertama ngurus jenazahnya, dimandiin, dikafani, dikubur hari itu juga. Kata Nabi SAW, ikramu mayyit dafnu. Penghormatan terhadap jenazah dikubur segera. Gak usah tunggu anaknya dari Amerika, cucunya dari Eropa datang. Karena pertemuan terakhir kan sudah selama hidup ketemu. Nanti ketemu di akhirat lagi. Jangan ditunda jenazah itu. Jangan kita bawa perasaan kita yang masih hidup kepada si jenazah. Jenazah sudah tidak berharap tinggal di situ. Makanya Allah buat jasadnya bau bahkan kalau ditahan gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, hutangnya harus dibayar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kalau punya utang tulis, wasiat tulis. Saya punya utang sama fulan, ini nomor teleponnya ya. Jangan tiba-tiba ajal datang. Kemudian orang tidak tahu karena ruh seorang mukmin tidak diterima selama utangnya masih ada. Bahkan Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah yang punya utang. Kalau jenazah mau disolati Nabi tanya dulu ada utangnya enggak? Pernah ada jenazah mau disolatin lalu ada sahabat bilang iya ada ya Rasulullah 2 dirham. Ini kecil banget. Berapa puluh ribu, 20, 30 ribu rupiah. Kata Nabi SAW kalian solati. Nabi tidak mau sholat. Kecuali ada yang menjaminnya. Ada sahabat yang lagi sholat di belakang. Mau sholat bilang saya jamin ya Rasulullah. Saya bayarin nanti. Baru Nabi sholatin. Nah kalau utang. Ingat utang itu kalau memang ada keperluan dan niat untuk membayarnya. Kalau punya kemampuan jangan.
Usahakan tinggalkan utang ini ya. Kata Nabi SAW, orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Ini utang nih bahaya. Kadang-kadang kita itu makin kaya makin dibukain pintu utang. Jangan. Ya. Selama mampu bayar mulia. Jangan sampai punya utang, ini masalah. Masalah buat kita, masalah buat ahli waris gitu kan. Yang ketiga, wasiatnya. Nah wasiat ini Bapak Ibu bisa meninggalkan wasiat untuk harta kita maksimal sepertiga harta. Kayak misalnya Bapak Ibu tulis wasiat, saya kalau meninggal nanti sepertiga harta saya buat pesantren ya, buat masjid ya, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Kata Nabi SAW, Allah masih mengizinkan kalian untuk mendapatkan pahala dari harta kalian sepertiga sepeninggal kalian. Ya, jadi tidak boleh lebih dari sepertiga, gitu kan? Dan ini juga saya sarankan kalau misalnya ada Bapak Ibu yang orang tuanya meninggalkan harta yang banyak, maka usahakan ahli waris sepakat untuk mengeluarkan sepertiga dari yang ditinggal buat si mayit, kan gitu. Buat masjid buat dia, buat pesantren buat dia, sumur, supaya dapat pahala dong. Ini uangnya kita dapat tanpa kerja, kan itu. Orang tua kita meninggal tiba-tiba dapat gitu. Saya kemarin waktu ayah saya meninggal langsung saya ingatkan ahli waris, saya kumpulin saudara saya semua, kumpulin ibu, lalu saya mengatakan, ini semua harta yang ditinggal, kita nggak ada campur tangan. Yang bekerja keras dulu beliau. Sekarang kita sepakat sepertiganya kita buatkan untuk amal jariah. Sisanya 2/3 baru dibagi, kan gitu. Nah yang keempat ini warisannya. Nah ini yang kita ingin titik beratkan di sini. Masalah yang saya ingin singgung dalam masalah tadi di poin itu ya, merampas harta orang lain yang bisa masuk dalam masalah warisan. Kadang-kadang ada orang karena dia kakak tertua, dia yang pegang harta warisan itu, sengaja ditunda-tunda, tunggu harganya naik dulu baru dijual. Enggak boleh, apa haknya dia? Harta itu bukan milik dia, harta seluruh ahli waris. Mau dijual berapapun lakunya, bagi haknya orang lain. Kalau dia mau, dia tutupin. Dia beli rumah itu, baru dibagi uangnya kepada ahli waris, itu boleh. Tapi kalau dia tahan, dengan pertimbangan dia nggak boleh. Ada saya temukan kasus itu di Indonesia, di daerah Jawa Timur, subhanallah mungkin sudah 7 turunan. Nggak dibagi itu. Sudah cicit yang kesekian. Nggak dibagi-bagi. Ini kenapa? Sampai ahli waris yang harusnya menikmati, meninggal. Nggak dapat. Nah ini bahaya sekali hari kiamat ya. Kita bermasalah dengan saudara kita sendiri, ngapain itu? Ya kan? Sama adik, sama kakak. Karena kita menahan hak orang lain. Jadi itu nggak boleh. Begitu juga dengan suap menyuap. Kalau seandainya itu hak kita, dan kita tidak bisa dapatkan kecuali harus membayar, itu tidak suap menyuap. Tapi kalau bukan hak kita lalu kita bayar, itu namanya suap menyuap. Hukumnya haram. Kan nggak boleh. Transaksi riba, mengalirkan darah tanpa yang dibenarkan, ini sudah kita jelaskan tadi, menghalangi hak dari orang-orang yang berhak menerimanya. Termasuk orang-orang terdekat ya, hati-hati dengan Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu pembantu rumah tangganya, itu mereka punya hak juga makan seperti kita, berikan tempat yang layak buat mereka, jangan tunda-tunda gajinya, gitu kan. Itu semua penting sekali, kata Nabi SAW, berikan upah para petugas atau pegawai kalian lah kalau bahasa kita sekarang ya, sebelum keringatnya kering. Baik. Selanjutnya kata beliau di paragraf yang di bawah masih di halaman 60 ya. Karena itu setiap muslim yang tulus terhadap dirinya wajib bertaubat kepada Allah Ta'ala dari kezaliman. Dan mengembalikan hak-hak yang dizalimi kepada orang yang berhak menerimanya sebelum datang suatu hari yang ketika itu tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal saleh maka diambilkan dari kebajikannya. Dan jika ia tidak memiliki amal saleh maka diambilkan dari keburukan temannya lalu dicampakkan kepadanya atau padanya kemudian ia akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi di halaman 61, meninggalkan kezaliman merupakan faktor keselamatan dari kebinasaan dan juga kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Sebab kezaliman adalah kecongkakan di muka bumi dan kerusakan yang berkonsekuensi menghalangi dari keselamatan dan kehidupan yang mulia. Maka kita berkewajiban untuk menghindari atau menghindar dari kezaliman, baik itu menyangkut kehormatan, harta maupun fisik. Ya, ini semua kita punya kewajiban untuk itu. Ya, jadi saya sering bahasakan dan saya ingatkan lagi, menuju kepada kematian akhirat kita ini, toh kita semua akan menuju ke liang lahat kita dan pasti wafat. Para nabi-nabi aja meninggal dunia, apalagi kita manusia biasa. Gitu. Tapi pergilah menuju ke akhirat Bapak Ibu sekalian, bawa 2 hal dan jangan bawa 2 hal. Bawa 2 hal itu bawa amal soleh dan teman soleh. Ya.
Ini yang kita bawa. Amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal untuk masuk ke dalam surga. Teman soleh kalau dia punya kelebihan amal, dia bisa berikan syafaat kepada kita kalau kita kurang amalnya. Dan jangan bawa dua hal, jangan bawa dosa, segera bertaubat, dan jangan bawa musuh. Nah ini musuh-musuh ini bahaya sekali. Dalam sebuah hadis ya, yang pernah kami baca, kata Nabi SAW, sesungguhnya ada satu buku amal, itu yang Allah tidak akan ikut campur di situ. Yang berhubungan dengan makhluk. Buku amal yang berhubungan sama Allah, Allah masih bisa maafkan. Allah maha pengampun, bisa Allah maafkan, bisa Allah hukum. Tapi satu buku Allah tidak ikut campur sampai pemiliknya sendiri memaafkan. Itulah berhubungan dengan makhluk, manusia. Ya, harta orang, kehormatan orang, ini semua bahaya. Sampai dia memaafkannya. Dan perlu kita garis bawahi, setiap kali kami pengajian kami selalu ingatkan itu. Kita duduk seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya luangkan waktu untuk datang, Bapak Ibu luangkan waktu untuk duduk mendengarkan. Ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan semua dan tujuannya agar kita disadarkan, bersyukur kita bisa dengarkan hari ini. Setiap kali pengajian begini, tujuannya adalah hari ini ke depan. Kita bahas masalah kezaliman, berarti mulai hari ini ke depan jangan terjadi. Kita tidak bahas masa lalu. Tinggal kalau masa lalu pernah ada seseorang di antara kita melakukan kezaliman, segera dia taubat. Karena dia sudah tahu, oh ternyata berbahaya buat dia. Nggak gitu. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, Ustadz ini menyinggung saya. Enggak, saya nggak kenal Bapak Ibu sekalian semuanya gitu kan. Secara individual ataupun keluarga, mungkin secara umum saja. Tapi ini dibahas oleh siapapun, buku ini dibaca, baik ini dalam bahasa Arab, misalnya ini kan dari bahasa Arab asalnya, atau terjemah bahasa Indonesia, atau mungkin terjemah bahasa Inggris, atau dalam bahasa Afrika, akan sama bahasannya. Di mana-mana akan sama bahasannya. Jadi kalau ada bahasan tentang jujur misalnya, kita sedang bahas jujur hari itu, kita berharap ke depannya kita jujur. Yang lalu ada salah, kita taubat. Nah begitu. Kita bahas tentang sedekah, berarti ke depannya kita bahas ke depan bagaimana kita lebih loyal dalam sedekah dan kita jauhi sifat pelit. Nah seperti itu tujuannya. Jadi kita sedang membahas hari ini ke depan, semoga Allah memperbaiki kalaupun ada yang salah dan kurang gitu ya. Kemudian selanjutnya, masih di halaman 61 di paragraf yang setelah ada bold, ada penebalan huruf ya di paragraf awal. Paragraf kedua, maka kita berkewajiban untuk menghindar dari kezaliman, baik itu menyangkut kehormatan, harta dan fisik atau fisik. Nabi SAW bersabda, al-muslim akhul muslim la yadhlimu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruhu. Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menelantarkannya dan tidak boleh merendahkannya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2578. Garis bawahi kata-kata merendahkan ya. Kadang-kadang ini bisikan syaitan hampir standar. Di saat Allah berikan kita kelebihan fisik, harta, jabatan, biasanya kita dibuat arus untuk menganggap orang lain kayak lebih rendah dari kita secara jenjang sosial atau fisik. Jangan begitu Bapak Ibu sekalian. Justru kita harus kemas diri kita dengan sifat tawadhu. Tawadhu itu kayak kita merendah. Bukan menghinakan diri. Oh Alhamdulillah, saya masih Allah kasih lebih dari orang ini. Tapi tetap kita berbuat baik sama orang itu. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat satu kekurangan pada saudaranya yang tidak ada padanya, lalu kemudian dia membaca Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila. Dan telah mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak dibandingkan hamba-hamba yang lain. Maka kata Nabi SAW, dipastikan pembaca doa ini akan terselamatkan dari kekurangan orang yang sedang dia lihat. Apa aja itu? Itu dianjurkan. Jadi bukan kita merendahkan, tapi kita bersyukur kepada Allah tidak menimpa kepada kita kekurangan tersebut. Juga Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang lain, itu di bagian paling bawah sekali di halaman 61, kullu muslimin ala muslimin haram damuhu wa irduhu wa malu. Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram, darah, harta dan juga kehormatannya. Ada footnote nomor 14, itu di bawah HR Muslim atau hadis riwayat Muslim nomor 2578. Karena itu Allah Ta'ala, selanjutnya saya bacakan, karena itu Allah Ta'ala menjadikan akibat yang baik bagi orang-orang yang tidak ingin berlaku congkak di muka bumi dan tidak berbuat kerusakan, yaitu mulia di dunia dan juga kekal di akhirat. Maka kita berkewajiban meninggalkan kezaliman dan menjauhinya karena takut terhadap azab-azabnya, n-nya besar kata ganti Allah, di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu kalau mau tahu dirinya orang baik atau tidak, punya masalah dengan orang atau tidak, sederhana. Kita bisa introspeksi hitungan detik saja.
Atau menit, 1 menit saja. Di saat ini kita bayangkan bagaimana kalau kita meninggal dunia. Kira-kira penilaian orang di sekitar kita, kita baik atau buruk? Misalnya suami, ibu, istri, bapak, atau teman-teman kira-kira bilang apa? Oh, si fulan itu baik banget, dia semasa hidupnya dermawan, dia ramah, suka silaturahmi keluarga, orangnya ini dan itu misalnya ya. Orangnya tidak punya masalah sama orang lain. Atau orang bilang, oh syukurin tuh dia mati. Itu ratu gosip, ya. Itu raja gosip, itu begini dan begitu. Orang itu suka ambil haknya orang lain. Kita bisa nilai dari kita. Di saat ini kita bisa nilai. Maka jadilah orang yang justru pada saat kita meninggal, itu memang yang kita tinggalkan kebaikan. Tidak ada penilaian orang buruk. Maka itu menandakan kita tidak akan punya musuh di hari kiamat. Ya. Kan begitu. Saya pernah berbicara dengan sahabat dekat saya, Dr. Hussein Hafidahullah. Beliau seangkatan dengan kami tamatan Madinah dulu, sekarang sudah ngajar di kampus kami di Madinah. Sering kali kalau bicara berdua gitu, lagi telepon-teleponan saya di Indonesia di sana, atau kalau kami ketemu di sana, kadang-kadang kita coba duduk sambil coba saling menasihatin. Siapa yang memberikan nasihat, kadang-kadang dia nasihati saya, kadang-kadang saya nasihatin dia, hanya untuk menambah keimanan kita saja gitu ya. Mungkin ada satu wasiat, satu hadis, kita saling mengingatkan gitu. Satu waktu pernah dia telepon-teleponan sudah bilang, Khalid sekarang giliran kamu. Saya juga tidak tahu kenapa saya ucapin itu. Saya cuma mau berbagi kepada Bapak Ibu. Saya langsung bilang, kira-kira menurut kamu, ini terjemahan bahasa Indonesianya, kira-kira menurut kamu, siapa di antara ulama yang paling kamu favoritkan? Yang kamu tahu ilmunya bagus, imannya menurut kamu bagus, pokoknya sempurnalah di mata kamu orang itu baik gitu. Maka dia mengatakan Syekh bin Baz, seorang ulama Saudi yang sudah meninggal dulu jadi mufti. Beliau idolakan orang ini gitu. Dan tentu banyak juga di antara kaum muslim yang mengidolakan alim ini gitu. Dia bilang Syekh bin Baz. Saya katakan, kenapa? Dia bilang karena ilmunya luas, jadi mufti di Saudi, terkenal muridnya banyak. Ya, banyak sekali kisah-kisah uniknya Syekh bin Baz banyak sekali. Ya. Syekh bin Baz itu punya rumah, kalau rumah seperti ini ada satu bagian tanahnya dia, itu bisa nampung 300 sampai 600 orang. Itu setiap sarapan, makan pagi, makan siang, makan malam digratisin orang. Siapa saja boleh mampir. Salah satu kebaikan dia gitu. Jadi orang sudah tahu, orang kalau yang tukang sapu jalan, orang mampir aja tinggal makan gratis. Makan pagi, makan siang, makan malam. Salah satu kebaikannya. Dan banyak kebaikan yang lain. Yang jelas dia bilang, Syekh bin Baz, saya katakan kenapa? Karena ilmunya luas, amal solehnya juga bisa nampak depan mata. Gitu. Terus saya bilang, kira-kira sekarang menurut kamu, sederhana saja. Sekarang si bin Baz sudah meninggal waktu itu kami lagi bicara. Kira-kira dia ahli surga atau ahli neraka? Dia bilang ahli surga. Secara teori agama, ahli surga. Meninggal dalam keadaan muslim, seorang alim, amal solehnya banyak, ilmunya menyebar, murid-muridnya banyak. Ya ahli surga. Saya bilang, kalau gitu nasihat saya, buat diri saya dan kamu adalah, jadikan dirimu seperti Syekh bin Baz. Semasa hidup kamu bermanfaat buat orang lain, kalau meninggal orang akan nilai seperti penilaian kamu. Oh dia orang baik. Nah begitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nanti orang justru menilai kita tidak baik. Yang itu. Baik selanjutnya. Sabda Nabi SAW. Maaf kita masuk dulu di halaman 62. Di paragraf kedua ya. Maka kita berkewajiban meninggalkan kezaliman dan menjauhinya karena takut terhadap azab-azabnya. N-nya besar kata ganti Allah di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ada footnote nomor 15 di bawah, di nomor 2513 dan Abu Daud nomor 4902. Ma min dzambin ahra an yu'ajjilallahu ta'ala lahu uqubatan minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada satu dosa pun yang lebih patut untuk disegerakan hukumannya, maksudnya di dunia sebelum akhirat. Hati-hati dari dua dosa ini ya, karena ini bisa disegerakan hukumannya oleh Allah daripada kezaliman dan juga memutus kekerabatan. Yang paling cepat hukumannya buat zalim kepada orang atau putus silaturahim. Kayak tidak mau bakti sama orang tua, tidak mau berbuat baik sama kerabat, mentang-mentang sudah mampu lupa sama mereka gitu kan. Dan seterusnya. Dan kalau ada yang mengatakan begini, kan kezaliman tadi sudah banyak kita bahas ya. Sekarang dalam hadis ini ada yang kedua memutus kekerabatan. Ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, ada kerabat saya lanjut hubungan sama dia, dia putus saya. Saya berbuat baik sama mereka, mereka balas dengan kejahatan. Kata Nabi SAW, kalau benar apa yang kau ucapkan, sebenarnya kau sedang memberikan kepada mereka
tanah yang panas atau batu yang panas ya. Seperti itulah kurang lebih makna hadisnya. Artinya memang tidak usah kita balas kejahatan orang dengan kejahatan. Kalau ada kerabat kita silaturahim dengan mereka, mereka tidak mau balas, kita nggak masalah. Kita aja yang melakukannya gitu ya. Kita yang merupakan, dan puncak silaturahim tertinggi adalah dengan kedua orang tua kita. Selama masih hidup, mereka adalah kunci surga kita, jangan disia-siakan, gitu kan? Baik mereka sudah meninggal atau baik mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal. Kalau sudah meninggal tetap masih bisa berbakti dengan cara banyak mendoakan, memohon ampun buat mereka, sedekah buat mereka, haji dan umroh buat mereka. Walaupun hanya dengan badal, misalnya kita membayar kepada orang lain untuk melakukannya, maka itu semua termasuk bentuk bakti setelah mereka meninggal, termasuk juga melanjutkan hubungan dengan sahabat-sahabat mereka. Sahabat ayah, sahabat ibu ya. Kita berbuat baik itu termasuk kita melanjutkan kekerabatan. Begitu juga dengan saudara-saudara kita, saudara kandung, ya, paman dan seterusnya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, tapi ada saudara saya nggak berhenti minta bantuan terus. Nggak apa-apa, nggak usah pikir masalah dia mintanya. Yang kita pikir adalah sedekah yang kita keluarkan. Nah itu. Kalau kita selalu pikirkan dia kenapa minta, kita nggak kasih-kasih nanti. Tapi yang kita pikir adalah dia atau orang lain sama saja kan. Intinya kita punya peluang sedekah di saat itu. Itu yang kita fahami. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang memiliki harta yang Allah berikan, maka dia harus justru makin memperindah ya jamuan tamunya, hubungan kekerabatannya, membantu orang-orang miskin, para mujahidin, orang-orang terputus jalan. Dan kata Ali apa? Serta dia harus bersabar terhadap ujian yang datang pada hartanya. Akan ada orang utang tidak bayar, akan ada mungkin kita investasi rugi, akan ada orang yang tidak berhenti ganyang terus minta bantuan. Tidak apa-apa. Caranya jangan lihat dianya minta, tapi lihat dia atau orang lain. Di saat itu Allah sedang berikan kita kesempatan sedekah. Jadi kita selalu memberi saja. Itu diantaranya gitu. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW mengabarkan bahwa doa orang teraniaya atas orang yang menzaliminya itu dikabulkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'adz di halaman 63 ya. Ittaqi da'watal mazlumi fa inna laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah engkau dengan doa orang terzalimi karena tidak ada hijab yang menghalangi antara doa itu dengan Allah. Maksudnya penulis sekarang ingin menyinggung lagi, jangan sampai Anda para pembaca ya yang membaca ini berbuat zalim pada orang, karena orang yang sedang kita zalimi doanya mustajab. Nah, satu-satunya doa orang kafir yang Allah kabulkan kalau dia terzalimi. Jadi bukan berarti sekarang kita muslim, kita punya perusahaan, pegawai kita non muslim, lalu kita berbuat zalim, ini non muslim gak usah dikasih gaji. Tetap Allah akan tolong dia, karena kezaliman Allah tidak akan dukung, gitu kan. Khusus di sini doa dia pun kalau dia berdoa sama Allah agar diberikan keturunan, Allah masih kasih. Apalagi kalau dia muslim. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan hati-hati dari doa orang yang terzalimi karena tidak ada hijab yang menghalangi antara dia sama Allah. Dalam hadis yang lain, da'watul madlumi yarfa'uha Allahu ilal ghamam wa yaqul wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Doa orang yang terzalimi akan diangkat oleh Allah ke awan. Dia berdoa Allah akan naikkan ke langit ya. Seraya Allah berfirman setelah itu, demi keperkasaan dan keagunganku, hanya besar kata ganti Allah, sungguh aku hanya besar kata ganti Allah akan menolongmu walaupun setelah beberapa waktu. Tetap akan datang pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada footnote nomor 16 di bawah HR Bukhari atau hadis riwayat Bukhari nomor 4347, Muslim nomor 26. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, tilkal darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah kalau mau selamat di akhirat, dapat surga yang terbaik, di dunia pun tentu selamat, jangan sampai ada kerusakan atau menyombongkan diri. Ini digabungkan namanya kezaliman. Sa'id bin Jubair ini nama seorang tabi'in ya, orang yang sangat soleh, namanya Sa'id bin Jubair, berkata tentang al-ulu, yakni kezaliman. Maksudnya yang dimaksud dengan jangan kalian membuat ulu di muka bumi, kerusakan. Ya, kata beliau makna ulu di sini adalah buat kezaliman.
Karena itu Nabi SAW menyebutkan sebagian hukuman kezaliman sebagai peringatan agar tidak melampaui batas dan melanggar larangannya. Larangan Allah maksudnya, N-nya besar. Lewat sabdanya, ma min ra'in yastar'ihi lahu ra'iyatan fayamutu wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu alaihi al-jannah. Ini contoh yang lain, pemimpin yang zalim terhadap masyarakatnya. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang pemimpin yang diberi mandat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya. Ini diriwayatkan di bawah nomor 17, Bukhari nomor 7150, Muslim nomor 227. Ya. Jadi di masa dulu sama masa sekarang sedikit berbeda ya. Kalau masa dulu itu orang kalau ditunjuk jadi pemimpin mereka berlumba-lumba menolaknya, takut tanggung jawab hari kiamat. Kalau kita sekarang malah berlumba-lumba. Nah ini harus hati-hati. Kalaupun dia jadi pemimpin maka jangan sampai ada kezaliman. Satu saja orang kita zalimi, kita punya musuh satu saja, misalnya tetangga kita, sudah cukup untuk dia habiskan pahala kita hari kiamat. Bagaimana kalau satu komunitas, satu pedesaan, satu kota, satu wilayah, satu negeri, oh tuh berat banget itu ya. Janjiin masyarakat Indonesia A dan B tapi tidak dipenuhi, itu bahaya banget. Dia berhadapan dengan sekian ratus juta orang pada hari kiamat, itu nggak gampang. Itu nggak gampang ya. Maka hati-hati sekali. Makanya Ali radhiyallahu anhu pernah waktu jadi khalifah lalu dibuatkan istana mewah di Kufah, di salah satu kota Irak. Beliau begitu lihat langsung lari. Beliau mengatakan, saya tidak mau, ini adalah istana ya kesombongan dan akan mencelakakan. Dia pergi tinggal di rumahnya sendiri karena ketakutan. Lalu kemudian dia jalankan hukum. Tentu ini ijtihad beliau pribadi. Bukan berarti orang jadi pemimpin tidak boleh tinggal di istana. Boleh. Tetapi harus hati-hati. Jangan sampai di situ kita lakukan kezaliman-kezaliman. Itu bukan hak kita. Semua itu misalnya milik pemerintah, milik negara. Ya itu tidak boleh disalahgunakan. Ya. Bagi orang-orang yang diberikan amanah mobil dinas. Berarti dinas. Gak boleh dipakai untuk keluarga. Kecuali diizinkan. Itu contohnya. Ya. Hal-hal seperti ini harus betul-betul kita hati-hati sekali. Lalu dikatakan menipu adalah kezaliman yang tidak tulus kepada mereka. Menipu adalah kezaliman dan tidak tulus kepada mereka masyarakat berkenan dengan urusan akhirat dan dunia. Sudah cukup ini sebagai hukuman dan kehinaan bagi siapa yang melanggar larangan Allah. Selanjutnya Rasulullah SAW juga bersabda, man dhalama qaida shibrin minal ardi tuwika wallahu iyahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Ini hadis tadi sudah disebutkan tapi diulangi oleh penulis ya. Barang siapa yang menzalimi sejengkal tanah maka dikalungkan kepadanya pada hari kiamat dari 7 lapis bumi. Hadis riwayat Muslim nomor 1413. Kata beliau, ini adalah hukuman yang sangat keras terhadap siapa yang melampaui batas tanah ke batas tanah orang lain. Ya. Karena itu Nabi SAW juga melaknat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat siapa yang merubah tanda pembatas tanah. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 1978. Ya, kadang-kadang ada orang begitu ya. Saya pernah dapatkan kasus di lapangan begitu. Jadi ada orang yang jual kafling-kafling tanah masih pakai kayu ya sebagai tanda. Itu dipindahin sama dia. Cuma dipindahin berapa 1 meter aja misalnya. Sehingga tetangga baru dia bangun. Ini dia tidak sadar. 1 jengkal aja akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Apalagi kalau sebesar itu. Dan mau diapakan lebih tanah itu? Mau dilapakan, menjadi tanaman, mau jadi jalan, kita tidak pakai sebesar itu kok kan gitu. Laknat maksudnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atau diangkat keberkahan hidupnya. Demikian pula Nabi SAW bersabda, man kanat lahu zawjatani falam ya'dil bainahuma ja'a yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Ini contoh lain yang beliau sebutkan, ini khusus bagi laki-laki yang poligami. Maaf, ini kena disinggung ya. Dikatakan barang siapa yang memiliki 2 orang istri, lalu ia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan sebelah tubuhnya miring. Ya, itu berarti hukuman buat dia. Punto nomor 20 riwayat Bukhari nomor 2133 dan Tirmidzi 1141. Jadi kalau dalam masalah ini istri semua punya hak yang sama ya, hak nafkah dan hak mabit kecuali ada negosiasinya. Negosiasi itu misalnya kalau kesamaan dulu ya, kalau orang punya 2 orang istri, yang satu dikasih 10 juta, yang satu juga harus 10 juta sama gitu ya. Anak punya anak
Yang satu punya anak 2, yang satu punya anak 1. Per anak misalnya dikasih 5 juta. Berarti anak istri pertama 10 juta kena 5 juta. Anak pertama, anak dari istri kedua berarti 5 juta saja. Yang membedakan nanti perbedaan nafkah itu di anak. Jumlah anak dan fasilitas lebih besar itu kalau jumlah anak karena butuh kamar lebih besar misalnya. Nah, ini semua harus hati-hati sekali karena akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Begitu juga dengan masalah pembagian mabit atau malam. Kalau sudah disepakati, maka nggak ada masalah. Idealnya sehari-sehari, kalau tidak maka boleh tergantung akad. Kalau misalnya sang istri mengatakan, saya sudah mampu nggak usah kasih saya nafkah. Berarti kan dia melepaskan hak nafkah itu ya. Itu beda. Atau dia mengatakan, saya akan datang seminggu sekali. Dia mengatakan iya, setuju. Berarti akadnya begitu, kan gitu. Nah ini semua berarti tergantung akadnya. Kalau tidak maka akan ada kezaliman yang terjadi. Sama juga ada hadis tapi di sini tidak disebutkan ya. Kalau ada seorang laki-laki yang sengaja menikahi wanita, ini juga sama kalau seorang wanita sama menipu si laki-lakinya ya. Dia mengatakan kalau kamu nikah sama saya akan berikan kamu mahar begini dan begitu. Atau saya akan siapkan rumah atau ini dan itu misalnya. Kemudian setelah menikah dia bohong, dia nggak kasih. Ya, maka nanti pada hari kiamat dia dianggap sebagai si laki-laki ini sebagai pezina. Walaupun dia di dunia akadnya resmi, gitu kan? Karena dia menjanjikan menghalalkan kemaluan orang dengan janji-janji tapi tidak dikasih sama dia. Nah, sama, hati-hati perempuan yang mengatakan kalau kamu nikah sama saya nanti saya akan pakai jilbab, saya akan sholat, saya akan. Tapi setelah itu tidak dilakukan sama dia. Ini menipu orang, kan gitu. Itu semua bahaya sekali. Kezaliman dengan tetangga bantal sendiri. Kan gitu. Ini hati-hati. Ini semua termasuk dalam bahasan-bahasan kita tentunya. Yang terakhir, yang diangkat oleh penulis itu di halaman 66, ini adalah peringatan keras dan ancaman tegas bagi orang yang tidak berlaku adil di antara para istri. Allah telah melaknat orang-orang zalim di lebih dari satu ayat dari kitabnya atau Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Hud, ya, ayat 18, ala, ini wamannya tidak usah dibaca ya, tapi di sini ala la'natullahi 'alal zalimin, itu yang tepatnya. Ingatlah ya, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang zalim. Laknat adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi walaupun dia tidur di tempat mewah, kendaraan mewah, tetap aja nggak ada ketenangan jiwa. Itu namanya laknat, diangkat keberkahan hidupnya. Barang siapa diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, maka tiada kebaikan dan tiada keberuntungan baginya. Karena itu semua orang berkewajiban untuk menjauhi perilaku ini agar tidak tertimpa murka dan hukuman Allah. Sebagai penutup kata penulis, kita memohon keselamatan dan kebaikan dari urusan dunia, urusan akhirat dan juga urusan dunia. Ya. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana kita coba menjaga hal-hal yang dan kita nikmati apa yang Allah halalkan buat kita dan kita jangan masuk kerana orang lain yang bukan hak kita. Itu sebenarnya kesimpulan daripada bahasan kita semua. Kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan faktor ketujuh tentang masalah sedekah. Allahu a'lam. Jangan lupa selalu doakan agar negeri kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah jaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita. Dan Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan memberikan hak-hak masyarakat. Dan juga menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah menjalankan program-program positif selama tidak melanggar agama. Serta semoga Allah makmurkan dan tenteramkan negara kita dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara-saudara kita yang sedang tertindas terutama di Palestina dan secara khusus sekarang di Gaza dan Rafah. Serta wilayah-wilayah yang lainnya, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kemerdekaan, dan siapapun yang hadir acara kita ini, offline ataupun online yang punya hajat-hajat dunia dan akhirat dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimaafkan dosa-dosanya, diterima amal-amal dan ditinggikan derajatnya. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi